Sewaktu saya mencoba untuk memikirkan, merenungkan tentang pengampunan, rasanya pengampunan itu tidak bisa dipisahkan dari doa. Maka doa dan pengampunan, prayer and forgiveness, seperti satu mata uang yang mempunyai dua wajah, dua sisi. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena doa itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk bisa mengampuni. Dan pengampunan, kalau tidak bisa kita berikan, maka doa-doa kita menjadi doa-doa yang bohong, doa-doa yang kosong. Bukankah doa yang tadi Mbak Amel ungkapkan, doa yang diajarkan Yesus, mengatakan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jadi forgiveness, pengampunan, itu bukan semata-mata karunia Tuhan begitu saja kepada kita. Jangan selalu dibayangkan Tuhan itu maha rahim, maha baik, lalu orang itu bisa sak penae gitu ya. Ini terlalu kurang ajar melihat Tuhan yang maha baik, sehingga kita menjadi pribadi yang sak penae kepada Tuhan. Apalagi banyak orang-orang muda yang selalu berpikir kan Tuhan baik toh, Tuhan kan mengerti kita gitu ya. Tuhan pasti maklum siapa manusia itu. Tidak seperti itu. Tidak. Di dalam kitab suci Allah menuntut kita, hendaklah engkau kudus seperti Bapamu adalah kudus. Jadi menjadi pengikut Kristus itu tidak bisa seenaknya. Menjadi pengikut Kristus itu harus ada tuntutan-tuntutan Injili yang tentunya harus kita penuhi. Salah satunya adalah apa? Forgiveness, pengampunan. Maka pengampunan itu bukanlah semata-mata usaha manusia. Tidak. Bukan semata-mata kemauan kita belaka. Tidak. Pengampunan itu merupakan daya dorong Roh Kudus, kuasa Allah yang membuat kita mampu memberikan pengampunan. Maka mohon maaf kalau malam hari ini yang menyimpang dari apa yang diharapkan juga nggak apa-apa toh. Saya akan membagi menjadi dua, yaitu tentang doa dan forgiveness. Kalau cuma mengampuni orang-orang yang biasa-biasa saja, jarang ketemu, pena itu ya sudahlah, ya saya maafkan, selesai sudah kasusnya. Tapi kalau orang yang tiap hari ketemu, tiap hari bersama, itu adalah orang-orang yang paling sulit sekali untuk kita maafkan. Seringnya bukan kita maafkan, seringnya kita pendam, kita pendam, kita pendam, kita anggap selesai, kita anggap sudahlah, dan itu akan menjadi bom waktu. Artinya suatu saat akan meledak. Maka tadi Mbak Amel berkata, semoga hal yang baru yang diberikan oleh Romo bukan hal yang baru. Seringkali dalam persekutuan itu saya ketemu dengan orang-orang yang pintar, sudah tahu segalanya. Cuma pada saat sampai kepada pelaku firman, pelaku apa yang diketahui, di situ macet, gitu ya. Di situ tersendat. Gitu. Jadi kita sudah terlalu banyak tahu lah, sudah banyak tahu. Apa yang saya bagikan juga, saya yakin Anda tahu semuanya. Cuma pertanyaannya ini kan sebentar lagi Trihari Suci ya kita. Jadi kenapa Trihari Suci harus kita hadapi dengan serius? Karena disinilah letaknya saat keselamatan kita pribadi. Pribadi loh. Bukan semata-mata keselamatan semua orang, tetapi letak keselamatan pribadi ada dalam peristiwa Paskah ini. Maka gereja menganjurkan umatnya untuk menghadapi pertobatan dengan semangat pertobatan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat the power of prayer and the power of forgiveness.
Itu yang ingin saya bagikan malam ini. Pertama, saya berbicara tentang the power of prayer. Matius 7 ayat 7-11 mengatakan, mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Jadi lihat di sini, ini bukan omong kosong ya. Jadi ini adalah promising, ini adalah janji dari Tuhan. Janji Tuhan. Maka kalau kita mengenal Tuhan itu maha baik, yang minta pasti diberi, cari akan dapat, ketuk akan dibuka, maka kita tahu bahwa setiap doa-doa itu harus didasari oleh kepercayaan. Kepercayaan pada Allah yang maha baik. Tolong jangan selalu dikontekskan kalau baik itu berarti mengabulkan semuanya. Jangan ya, tolong jangan seperti anak kecil. Anda kan sudah dewasa atau dalam iman kok. Jadi kalau baiknya Tuhan itu jangan sama dengan baiknya tuh sama dengan semua yang saya minta dikabulkan. Itu bukan baik, itu menyenangkan. Itu menyenangkan. Gitu. Kan hal yang menyenangkan belum tentu baik untuk saya. Betul. Seperti apa? Minuman menyenangkan, tapi tidak baik. Ngegosip menyenangkan, ngomongin orang lain, apalagi ngomongin romonya, menyenangkan sekali gitu ya. Tapi tidak baik. Jadi di situ lihat bahwa konteks saya percaya kepada kebaikan Tuhan tidak identik begitu saja. Berarti apa? Berarti saya ini harus diberi apa yang saya mau. That's not baik. Nah, oleh karena itu Katekismus Gereja Katolik mengatakan apa? Doa itu adalah mengangkat jiwa kepada Tuhan. Atau suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Nah itu, demi hal yang baik. Jadi kalau Anda mendoakan, Tuhan saya punya sahabat itu Ciahopeng. Sahabat saya dicia sama dia, pacar saya dicia sama dia. Dia dulu teman saya, tiba-tiba dia ambil pacar saya dan dia kawin. Saya doakan semoga keluarganya tidak bahagia. Ini bukan doa. Ini sumpah serapah. Jadi di dalam gereja Katolik doa itu selalu konteksnya demi hal-hal yang baik. Dan mari kita lihat dari mana sumber doa kita. Jadi kita berbicara kepada Tuhan itu muncul dari sebuah Dari sebuah perbendaharaan batin yang seperti apa. Nah, itu menarik. Jadi kan kalau orang ngomongnya pasti dari perbendaharaan batinnya toh. Gitu. Kalau perbendaharaan batinnya adalah sebuah kesombongan, maka doa itu akan seperti pemungut cukai yang dibandingkan dengan orang Farisi. Jadi orang Farisi itu memperlihatkan kesombongan kepada Tuhan. Saya sudah berpuasa, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan pelayanan. Sedangkan pemungut cukai itu dia menebah dada dan dengan rendah hati dan penuh penyesalan. Jadi doa itu bukan saat bagi kita untuk menyombongkan diri kepada Tuhan. Bukan. Tidak perlu mendaftar seluruh aktivitas kita kepada Tuhan. Tidak. Jadi nggak perlu ngomong, Romo, Tuhan, saya ini anggota YCP aktif loh Tuhan. Lalu Tuhan akan berkata, oh, YCP. Gitu ya. Jadi apa yang mau saya katakan? Kita tidak pernah bisa mengangkat doa itu dari sesuatu yang sesuatu kehebatan kita. Tuhan tidak membutuhkan itu semua.
Maka kerendahan hati adalah dasar dari doa. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Maka di depan Allah, manusia itu menjadi seorang pengemis. Maka doa itu adalah mengangkat jiwa dari apa? Dari keterbatasan, dari ketidakmampuan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Itu menarik. Mazmur mengatakan, Mazmur yang sering kita doakan di dalam doa pagi. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tolonglah aku. Lihat. Lalu bagaimana Yesus pun mempunyai habitus doa. Yesus mempunyai habitus doa yang menarik bahwa dikatakan dalam Injil Lukas, semalam-malaman ia berdoa. Bahkan habitus Yesus dalam berdoa tidak hanya dikatakan semalam-malaman, tapi di saat Yesus menghadapi waktu-waktu krusial, waktu-waktu yang sulit, Yesus pun berdoa. Contohnya waktu Yesus mau menghadapi salib. Ingat setelah Kamis Putih kita ada tuguran. Tuguran itu adalah saat untuk apa? Berjaga, berdoa bersama Yesus di Taman Getsemani. Itu waktu krusial menerima salib. Waktu krusial, waktu Yesus harus menentukan para rasul, 12. Dari sekian murid, Yesus harus menentukan 12. Dia berdoa dahulu. Yesus pun berdoa sebelum dia membuat mujizat-mujizat. Lihat waktu membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengangkat roti itu, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagi-bagikan. Jadi memang Yesus melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka dasar doa Yesus adalah apa? Kepercayaan kepada Bapaknya. Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mungkin Anda pernah ingat sebuah lagu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Lihat di sana. Jadi dasar dari doa adalah kepercayaan kepada Allah yang Maha Baik. Maka memang doa itu adalah sebuah waktu untuk semakin intim dengan Allah. Jadi doa itu membuat manusia menjadi lebih intim dengan Tuhan. Kalau saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda, doa itu seperti pacaran. Seperti pacaran. Orang pacaran itu sudah tidak ingat waktu lagi. Orang pacaran itu saling menikmati. Itulah doa. Jadi kalau misal saya melihat ada umat-umat yang selalu melihat jam. Oh, rampung-rampung. Selalu melihat jam. Dia belum pernah pacaran dengan Tuhan, rupanya. Dia baru memacari ciptaan Tuhan doang. Dengan penciptanya dia belum pernah pacaran. Jadi kalau orang berpacaran dengan Tuhan, dia sudah tidak lagi memikirkan, wah doanya kok lama amat sih. Enggak, di situ ada kenikmatan. Di situ ada saat di mana saya merasa dihibur, disukacitakan oleh Tuhan. Apapun bentuk doa Anda. Maka kalau kita berjalan lebih lanjut kepada permenungan kita bisa melihat bahwa doa itu bukan mengubah keputusan Tuhan. Jadi kenapa bukan mengubah keputusan Tuhan? Karena kan tadi kita dasar doa adalah apa? Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Baik. Maka doa itu
tujuannya bukan mau mengubah Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu, maha sempurna. Kita itu cuma taunya ya hanya beberapa waktu, 2-3 hari ke depan lah, walaupun itu enggak tahu pasti gitu ya. Allah itu tahu sejarah hidup kita sebelum sampai kelak. Allah sudah tahu. Gitu. Jadi kalau kita mau minta kepada Tuhan, kita tuh sok tahu. Maka doa bagi Santo Thomas Aquinas mengatakan doa itu adalah pertama menyiapkan hati untuk menerima apa yang kita minta dalam doa. Jadi supaya kita bisa menerima dengan penuh syukur apa yang Tuhan berikan. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Atau doa pun menjadikan kita bisa mengubah sikap hati kita jika doa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi inilah tujuan doa kita. Tujuan doa kita bukan mengubah Tuhan, tetapi doa itu mengubah hati. Supaya hati kita siap menerima berkat seperti apa yang kita minta, atau menerima mengubah sikap hati walaupun yang Tuhan beri tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi disitulah kuasa doa. Di dalam doa Tuhan mengubah hati kita. Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi kalau hati ini adalah sumber pusat dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, maka Santa Teresia pernah berkata, jadi jika hati kita jauh dari Tuhan, maka kata-kata di dalam doa pun hanya menjadi sebuah kepercumaan saja. Jadi hati harus dibereskan terlebih dahulu. Masalahnya kita harus berani merenungkan. Kita harus berani jujur. Kita harus berani berpikir. Seperti apakah isi hati kita? Dalam Injil Matius dan Lukas dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi, kalau hati kita ini, misalnya, hati kita ini hanya terpusat pada hal-hal materi saja. Kita itu hanya mencari pusat kesenangan kita adalah apa yang kita miliki. Misalnya, kita ini mania tas, gitu ya. Tas dari tas merek, tas plastik sampai dengan tas Hermes, punya semuanya kita, gitu ya. Atau sepatu, dari sepatu kaca sampai sepatu Swarovski, punya semuanya, gitu. Jadi kalau pusat kesenangan kita adalah barang-barang, maka kita seringkali tidak membutuhkan Tuhan lagi. Kenapa? Karena kita sudah puas dengan apa yang dimiliki, apa yang diminta. Ini yang sudah memuaskan hati kita. Maka itulah yang harus selalu kita periksa. Atau kita adalah orang yang selalu berpikir mau jalan-jalan kemana. Ya? Ada orang yang tidak hobi mengumpulkan barang, tapi hobinya traveling. Saya tidak mengatakan itu salah, tidak. Tetapi lihat, orang yang seperti ini hanya memikirkan, gua traveling kemana nih? Mau kemana? Setting. Kalau ke sini, harus seluruh dunia saya jalani. Maka kalau orang akhirnya hanya mencari kepuasannya dalam traveling, dia tidak membutuhkan lagi kasih Allah. Dia hanya memenuhi hidupnya dengan apa ambisi dan keinginan dia saja. Itu isi hati. Jadi di situ isi hati. Maka kalau orang sudah penuh isi hatinya, Tuhan tidak akan pernah bisa masuk. Jadi bagaimana kita harus tahu isi gelas kita. Kalau isi gelas kita sudah penuh, orang gelas penuh itu tidak mungkin diisi air lagi, toh ya. Tidak mungkin. Jadi saya kalau mau diisi oleh Tuhan,
ya harus mengosongkan, harus memberikan ruangan kepada Tuhan, memberikan tempat pada Tuhan. Jadi kalau kita dipenuhi oleh segala macam, Tuhan nggak akan pernah bisa masuk. Dan ingat, Tuhan itu bukan Allah yang memaksa. Mungkin saudara-saudari pernah melihat, ini yang selalu saya angkat dalam permenungan. Ada sebuah gambar Yesus yang sedang berdiri di depan pintu dengan membawa lentera. Mungkin Anda pernah melihat. Itu dibuat oleh seorang pelukis yang ternama. Waktu selesai melukis, pelukis itu membawa kepada seorang kurator. Lalu dia ngomong, coba tolong kritik lukisan saya. Lalu kurator itu berkata, kok aneh ini pintunya, nggak ada handle-nya. Ini pintu nggak bisa dibuka dari luar. Lalu pelukis itu berkata, itu maksud saya. Inilah pintu hati manusia. Allah tidak akan pernah bisa masuk ke dalam pintu hati manusia kalau manusia tidak membuka dari dalam hatinya. Dan manusia tidak akan pernah mau membuka hatinya. Kalau apa? Kalau dia sudah puas dengan hal-hal di luar Tuhan. Jadi kalau hal-hal di luar Tuhan sudah memuaskan dia, maka Allah tidak diperlukan lagi. Allah tidak punya tempat lagi. Ini yang perlu kita renungkan. Jadi kita perlu melihat dalam hidup kita, apa sih yang kita cari selama ini? Apa yang membuat kita damai dalam hidup kita? Apakah hidup kita ini kemerungsung? Jangan-jangan kita menjadi pribadi yang kemerungsung, rungsing kalau dalam bahasa Sundanya itu. Kemerungsung itu dalam bahasa Surabayanya gitu. Jadi nggak bisa tenang. Gitu. Selalu kepoh, selalu paranoid, selalu gelisah, tidak pernah settle, tidak pernah damai. Jadi lihat, kita tidak bisa menikmati ikan yang berwarna-warni kalau ikannya itu gerak terus di kolam. Kenapa? Karena kalau ikan itu gerak terus di kolam, pasti kolamnya keruh. Tapi kita bisa menikmati ikan dengan warna yang indah pada saat ikannya tenang. Airnya pun akan tenang dan menjadi bening. Di situ letaknya orang yang menetap dalam Tuhan, yang punya ruang untuk Tuhan, dan orang yang dikeruhi oleh bermacam-macam hal kecuali oleh Tuhan. Nah, sekarang mari kita coba unpacking. Nah, sekarang saatnya unpacking. Kita buka hati kita. Apakah di dalam hati kita adalah pribadi yang dipenuhi oleh penderitaan, oleh masa lalu, kepahitan, kenangan yang menyakitkan, hal-hal yang tidak menyenangkan saya. Jadi mungkin saya pernah mengalami pengalaman di mana saya melakukan hal yang sangat memalukan sekali. Saya ingat seorang ibu yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena selama hidupnya dia pernah melakukan sesuatu yang amat sangat mempermalukan keluarganya. Jadi semenjak itu dia selalu menjadi orang yang tidak pantas untuk dicintai. Sehingga saya berkata kepada ibu itu, Bu, ibu melakukan kesalahan. That is human, gitu ya. Itu sangat manusiawi. Dan Allah pun sudah memaafkan ibu. Namun ibu belum memaafkan diri ibu. Nah, ini yang sering menjadi permasalahan dalam hidup rohani. Gitu ya. Manusia sudah dimaafkan oleh Tuhan, tetapi kadang-kadang manusia itu tidak bisa memaafkan dirinya sendiri.
Saya ingat sharing seorang jenderal sewaktu saya memberi retret, dan hebat jenderal ini berani sharing di depan anak buahnya. Dan dia jujur mengatakan, Romo, saya jenderal Katolik. Dan sewaktu pangkat saya sebelum jenderal, saya diminta untuk bertugas di salah satu pulau. Dan di pulau itu karena begitu banyak pemberontak, saya mendapatkan perintah untuk membumi hanguskan sebuah desa. Dan saya melihat di depan mata saya anak-anak dan ibu-ibu. Dan perintah komandan adalah apa? Jangan disisakan. Karena mereka adalah pemberontak. Dan saya melakukan apa yang diperintahkan oleh komandan. Dan apa yang terjadi, sewaktu dia malam hari, kalau dia sendirian, kalau sedang dia tidak punya kesibukan, peristiwa itu selalu membayang dalam benak dia, di mana dia menghabisi satu kampung, dan itu selalu mengarahkan tangannya pada senjata, dan akhirnya dia selalu ingin menembakkan pistol itu ke kepalanya dia. Dia tidak bisa memaafkan, dia melakukan hal yang sangat tidak manusiawi sekali. Dia melakukan hal yang sangat bertentangan dengan nuraninya atas perintah. Maka dia berkata, beberapa kali saya selalu ingin mencoba menembakkan pistol itu ke kepala saya. Saya sudah tidak tahan hidup lagi. Saya tidak bisa memaafkan diri saya. Betul pangkat saya naik karena peristiwa itu, betul. Tetapi hati saya tidak bisa dibohongin. Jadi di situ lihat selalu di dalam hati manusia ada pergumulan dengan masa lalu. Tidak pernah ada orang yang bersih dari masa lalu. Tidak ada orang yang belum pernah terluka sama sekali. Tidak. Kalau Anda adalah orang yang merasa tidak terluka, maaf ya, jangan-jangan Anda gila. Betul. Karena Anda apa? Karena Anda mungkin sudah terbiasa terluka. Jadi kalau orang sudah terbiasa terluka, jadi tidak merasa sensitif dengan luka lagi. Gitu. Jadi luka itu selalu menyisakan apa? Menyisakan kepahitan. Dan kalau boleh saya katakan di dalam hidup manusia, luka itu menyisakan apa saja. Kita bisa melihat bahwa luka itu menyisakan rasa tidak disukai, rasa tidak dihargai, rasa ditolak. Dan ini bisa terjadi kapanpun, waktu kita kecil, bahkan sampai sekarang. Kan orang itu butuh banget disukai. Ya, I like. Jadi orang apalagi sekarang dengan Facebook, orang senang thumbs up, thumbs up, thumbs up gitu ya. Saya tidak terlalu suka dengan yang punya Facebook, saya tidak punya Facebook gitu. Karena orang bisa seenaknya jempol turun lah, jempol apalah dan seterusnya gitu. Dan orang senang kalau ada thumbs up, disukai. Seorang anak lucu banget gitu, suatu saat dapat tugas dari gurunya untuk buat film kecil. Lalu dia akan dapat nilai besar kalau ada yang jempolnya naik. Itu dia dapat jempol naik 25 jempol naik. Hanya satu yang memberi jempol turun. Dia sedih sekali kepada mamanya. Mama, ini kenapa sih ada yang ngasih jempol turun ke aku sih? Gitu ya. Kenapa sih gitu ya? Mungkin dia tidak tahu, dia minta kepada oma kan nggak ngerti, main pencet-pencet aja gitu ya. Jadi maunya naik malah jadi turun gitu. Tapi lihat bahwa jempol naik dan jempol turun itu sangat mempengaruhi perasaan. Sama, siapapun orangnya punya keinginan untuk disukai, punya keinginan untuk dihargai, punya keinginan untuk menjadi apa? Sahabat, untuk menjadi dekat. Kita akan iri pada saat dia dekat, nyaman, bersahabat, intim banget dengan orang itu. Sedangkan saya outsider, saya merasa terbuang. Contohnya juga, saya ingat sekali bahwa pada saat saya kecil, ayah saya lebih menyukai adik saya. Itulah sebabnya sebagai anak pertama, ada tendensi ya, tidak semuanya ya, ada tendensi rasa irinya besar. Kenapa? Karena waktu dia menjadi anak pertama, seluruh pusat perhatian pada dia.
Dan pada saat lahir anak kedua, perhatian berpindah kepada adiknya. Seolah-olah dia tidak ada apa-apanya, tidak disukai. Pada saat saya membuat kelucuan, nggak pada ketawa. Sedih banget gitu ya. Adik saya cuma kentut aja di depan dia, pada ketawa semuanya, ih kentutnya lucu. Buset, kata saya itu. Dia cuma kentut aja lucu, saya membuat kelucuan tidak lucu gitu ya. Karena apa? Karena pusat perhatian itu sudah beralih. Jadi lihat di sini bahwa ada pengalaman-pengalaman membuat saya terluka. Dan ini harus disadari. Disadari, diakui. Dan pengalaman ini akan membuat orang merasa apa? Tawar hatinya. Jadi kalau orang tawar hati, orang itu sudah tidak lagi punya sensitivitas untuk rasa hormat. Tidak punya lagi kepekaan kepada perasaan orang lain. Maka ada orang-orang tertentu gitu ya di dalam komunitas, orang itu jarang ngomong. Tapi sekalinya ngomong, singkat, padat, jelas, dan menyakitkan. Kan ada tipe-tipe orang yang seperti itu ya. Nyelekit omongannya tuh. Selalu ngeritik saja. Jadi lihat kalau orang tipikalinya seperti itu, Anda harus mengerti. Jadi yang salah itu bukan yang dikritiknya sebetulnya. Jadi yang salah itu adalah apa? Di dalam diri dia ada sesuatu ketidakberesan. Jadi orang-orang bisa melihat hal yang baiknya, dia selalu melihat hal salahnya sedikit aja. Jadi di situ lihat ada sesuatu yang belum beres dalam batin dia.